Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku izin jelasin dulu ya. Itu kemarin kok tiba-tiba banyak yang nanya aku ya. Jadi nggak satu dua anak aku nanya apa itu, Mas program konversi SKS gimana apa-apa kayak gitu. Gak apa sih. Jadi next Novia, amin. Jadi jadi oke, aku mulai dari yang mana ya? Yang baru dijalani aja dulu ya. Oke, jadi aku share screen. Program konversi SKS. Jadi lebih baik, ini ya aku sarankan. Ada, ini kan kemarin aku udah pernah ikut. Jadi itu juga di ACC sama Kaprodi. Jadi menurutku kalian ikut aja. Jadi kayak meneruskan jejak langkahku. Anjay. Kalau ini talent development UGM. Yang pertama ini ya. Jadi yang pertama itu ada program GIK UGM. Kalau GIK UGM ini dia itu sama kayak kelas biasa, cuma dia dalam jangka waktu 1 bulan. Kalian milih kelasnya itu bebas. Ini kalau yang kemarin itu memilih 12 sesi perkuliahan, terus dijalani kayak gitu. Kayak dijalani biasa. Dan itu cuma 1 bulan, nggak ada UTS UAS. Ya udah, cuma mengerjakan tugas saja. Dan projectnya itu enak, final project. Jadi kayak nggak kayak bahasa Indonesia Pancasila yang suruh ngerjakan apapun itu. Nah ini final projectnya 70%. Itu cuma suruh bikin live plan kayak gini. Udah diedit di Canva selesai. Cuma kayak gitu. Dan ini fun fact-nya, kelasku itu yang reguler 3 itu ikut semua, tak ajak semua. Dan kebetulan mereka mau. Dan ini kan dikonversinya ke program kewirausahaan. Dan itu 2 SKS. Kalau buat mata kuliah yang ini, bentar. Nah, kalau tahun 2024, jadi ini kan yang tahun baru ini, nah kemarin itu mata kuliahnya cuma 14, sekarang itu ada banyak, kayak dipecah gitu loh. Dan ini dia dispesifikasikan. Teman-teman bisa milih, misal di antara kelas ini nanti besok itu ada 2 atau 3 kayak gitu. Nah, kalau punya ini nanti tak share ya di sini. Nih rencananya. Ada sebanyak ini, teman-teman bisa bebas milih. Tapi kalau fokusnya di sini, um, teman-teman ingin ikut apa dulu? Kalau saranku karena yang Kominfo ini aku masih tanya dulu sama bapaknya ini kayaknya tahun ini nggak dibuka atau nggak gimana gitu loh. Kayak ya udah nanti kalian pantengin aja kalau ada info tak share juga kok. Lewat siapa itu? Yuhan. Terus si kalau di sini saranku itu GIK ini kan kebetulan aku angkatan pertama. Rencananya mau dibuka setiap tahun. Nah, ini udah ada yang tahun 2024. Jadi saranku, teman-teman ngambil ke mata kuliah yang dekat sama sistem informasi keperawatan dulu. Karena ini 2 SKS ya, 2 SKS. Nah, teman-teman ngambil ya mata kuliah yang kira-kira mepet-mepet aja sama SIK kayak Digital Transformation, Big Data Analysis, atau apapun itu. Nah, saranku seperti itu dulu. Jaga-jaga kalau semisal yang Kominfo ini nggak buka. Karena kalau Kominfo ini dia nggak buka, kasihan. Teman-teman mah melewatkan satu momen di mana teman-teman nanti kelewat konversi di mata kuliah SIK atau Sistem Informasi. Atau nanti kalau di tahun keduanya, tahun 2025 atau tahun 2025, setahun setelahnya itu, teman-teman ngambil fokusnya baru ke kewirausahaan kayak gitu. Nah, kewirausahaan ya udah ngambilnya ya entrepreneurship dan lain sebagainya bebas kayak gitu. Nah, jadi saranku kayak gitu aja sih. Nah, nanti websitenya ini aku tak share dulu aja wes. Gampang. Kok pengumuman se di sih grup ya. Bentar ya. Tak share sekalian. Mungkin dari GIK ada yang mau ditanyakan. Kemarin kan aku udah sosialisasi kayak 2 kali deh. Jadi yang pertama waktu offline itu terus Zoom, satunya lagi waktu opening si ini ambisin itu. Tanya aja di kolom chat gak apa-apa. Dan ini nanti bisa dikonversi di SKK teman-teman. Jadi kegiatannya teman-teman dapat 2 poin, langsung nilainya auto A di mata kuliah, terus dapat SKK juga. Itu yang enaknya. Terus apalagi ya? Bentar, tak tunjukin ya yang tahunku. Jadi yang tahunku itu kayak gini, GK. Nah ini yang ikut sebanyak ini. Tuh, anak berapa ini? 45 kalau nggak salah. 46 malah.
Nah ini anak kelasku ikut semua, kebetulan. Jadi PK-nya nggak ada batasan teman-teman. Cuma di ini buat surat rekomendasi aja sih. Tuh, selesai. Oke, nah ini tampilan kelasnya kalau GIK. GIK itu yang dari UGM ini ya. Aku belum beralih ke Kominfo. Jadi GIK ini dia 2 SKS. Jadi teman-teman kalau mau lihat program konversi sebenarnya banyak sih kayaknya. Tapi yang setauku yang baru lewat ke aku itu ada 4 5 kayak gitu. Yang pertama waktu itu dari UNER juga ada. Terus ada juga yang dari apa itu UGM, dari Unpad, UI kayak gitu. Tapi teman-teman pilih-pilih dulu, kira-kira sesuai nggak sama prodi di ACC nggak? Yang penting konsultasi sama Kaprodi dulu. Tapi kalau ini pasti udah di ACC karena angkatanku bisa gitu. Nah ini kayak gini kita milih kelas, ikut selesai. Cuma milih 12 ini dari 14. Contohnya ini ya. Yaudah kelasnya nanti Zoom. Yaudah kamu mau AFK pun nggak masalah kayak kok tinggal kemana gitu loh. Dan tugasnya ya cuma ini kayak apa itu contoh. Ini lab plan yang akhir itu. Nah, kayak ya udah, ini kayak kalian mengerjakan hasil workshop. Workshopnya itu kayak kalian dikasih link apa itu? Semacam link ini loh, Jamboard. Nah, atau Mentimeter kayak gitu, suruh ngisi selesai. Udah, di screenshot. Kita kayak gitu. Sama mini assignment. Mini assignment tuh kayak esai. Jadi esainya teman-teman buat minimal 150 kata, ya bebas. Teman-teman mau copy jurnal, mau kayak mau bercerita pun bebas. Tapi kebanyakan aku kayak ngambil dari jurnal, terus parafrase kayak gitu. Selesai. Udah, ini aja. Tuh, mungkin itu gambaran di GIKT mau ditanyakan nggak? Lagi ya. Oh, sama ini. Oke, lanjut ya. Ya wes, Kominfo. Nah, yang Kominfo ini agak hitungannya 4 SKS. Jadi dua-dua gitu loh. Dua-dua bisa dipisah, bisa jadi satu. Tapi kalau di mata kuliah keperawatan itu dua-dua. Jadi waktu itu aku dikonversinya ke sistem informasi sama um, psikososial budaya. Itu di semester 3 dapatnya. Dan kalian kalau mau mengikuti 2 program sekaligus, 3 boleh. Tapi biasanya itu kayak sama prodi kayak diwanti-wanti nilai nilai kamu pokoknya kalau di yang apa itu kuliah umum tuh nggak usah sampai turun atau apa kayak gitu. Ini kalau yang ini lebih enak, dia cuma Zoom AFK, tapi agak ribet dikit. Ribet dikitnya itu apa ya? Dia mengerjakan modul, jadi kuis kayak gitu. Tapi ya bisa lah mengerjakan kuis kayak gitu. Jadi mesti ada materinya atau apa gitu. Terus apalagi ya? Tugasnya nggak ada UTS UAS juga, nggak ada final project atau apa. Pentingnya cuma disuruh kuis gitu. Oh, agak lemot ya? Nah, ya linknya tak share ya di sini. Nah, ini yang digital talent. Nah, hasilnya kayak gini nanti. Nah, ini apa itu learning coming outcome ya. Outcome-nya kayak keluarannya itu apa? 4 SKS. Terus nanti apa materinya kayak gini. Terus nanti ada hasilnya. Udah selesai. Itu aja sih. Gak ada hal-hal lain. Kata yang lain udah dijelaskan kemarin. Mungkin itu tak share lagi ya linknya. Untuk yang GIK.
Ya, yes, gak ada yang ditanyakan. Udah ya, aku anggap clear ya. Itu ya linknya. Ini aku lagi ngupload di YouTube. Oke, yuk kita belajar ya. Kita belajar KDM. Jadi untuk materi yang kedua ini akan mencakup beberapa TM. Jadi beberapa kayak apa itu bab. Nah, di sini kita bahasnya fokusnya obat-obatan. Nah, obat-obatan itu ya yang akan kita berikan kepada pasien. Nah, ini nanti kita akan dua TM ini ya. Oke, ini sama ini. Oke. Oke, udah tahu ya obat-obatan. Tapi kita kali ini obatnya itu perawat itu ternyata ada banyak banget gitu loh. Tapi jangan khawatir. Yang penting itu di sini sudah dirangkumkan sama Nursila. Jadi Nursila itu enak kalau ngajaran ya, ya memang kebanyakan beliau anu ya adaptasi dari PPT-nya ya, tapi bisa dipahami gitu. Oke, jadi ada pemberian obat. Obat oral, sublingual, bukal, dan topikal. Nah, nanti ada kita pelajari beberapa rute pemberian obat, terus dan juga ada banyak hal. Yang pertama kita bahas rute pemberian obat. Kita sama kayak kalau mau perjalanan, itu kita buka maps ya. Kita mau rutenya mau kemana, lewat mana, kayak gitu. Nah, itu adalah gampangannya. Nah, di sini rute pemberian obat ada oral, sublingual, bukal, parenteral, dan topikal. Yang pertama oral. Oral itu paling sering kita minum. Hampir 80-90% obat yang kita konsumsi itu adalah obat oral. Jadi lewat mulut, minum baik sediaannya sirup, kapsul, ataupun hal lain sebagainya. Ada lagi sublingual. Sublingual itu dia di bawah lidah. Jadi ketika lidah kita diangkat, terus kita naruhnya di bawah. Nah, terus ada lagi bukal. Nah, bukal ini dia salah satu obat yang ditaruh di sebelah sisi kanan kiri pipi kayak gitu, atau salah satu sisi saja. Dan dia itu akan masuk melalui membran mukosa mulut. Terus ada lagi obat parenteral. Nah, parenteral itu obat yang disuntik. Terus topikal, topikal berarti dioles. Nah, yang pertama ada obat oral. Obat oral itu dia ditelan ya, seperti yang tak jelaskan tadi. Dan dia ini paling murah dan rute yang paling nyaman, karena dia bisa dikonsumsi baik dengan makanan ataupun intinya paling enak tinggal ditelan aja kayak gitu. Dan itu paling nyaman. Terus ada lagi sublingual. Nah, sublingual ini biasanya obatnya contohnya ini nitroglycerin dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini obatnya biasanya obat untuk penyakit jantung ya. Nah, obat penyakit jantung itu dia ditaruhnya di bawah sini karena dia bekerjanya dibutuhkan yang efeknya agak cepat kayak gitu. Nah, jadi di sini dia nggak boleh ditelan karena dia nanti efeknya nggak maksimal. Karena ada obat yang dimana obat sublingual ini dia akan berinteraksi dengan asam lambung, jadi nggak baik kayak gitu. Terus ada lagi bukal. Kalau bukal ini dia ditaruhnya di sisi kanan kiri. Sisi kanan kiri tadi berarti ditaruh di sela-sela sini loh. Apa itu pipi kayak gitu. Di sinilah gusi deh pipi. Terus ditahan. Nah, di sini biasanya obatnya juga akan larut kayak gitu. Tetapi nanti yang akan menerima obat itu pertama kali adalah si membran mukosa di dalam mulut kita kayak gitu. Nah, di sini ada dua jenis. Jadi kalau dalam reaksi obat ada dua. Yang pertama lokal dan sistemik. Nah, lokal itu apa? Lokal itu yang dia kerjanya itu ya udah di tempat itu aja. Terus ada lagi sistemik. Sistemik itu berarti ke seluruh tubuh. Nah, di sini lokalnya itu ke selaput kendir mukosa. Terus sistemik itu ketika ditelan oleh air liur. Jadi tetap hampir sama kerjanya dengan si obat oral ini, jadi dia juga nanti akan melalui sistem saluran pencernaan atau digestivus gitu. Oke, lanjut. Nah, obat oral ini dia nggak boleh kena tangan. Kebanyakan dari kita memang megangnya pakai tangan ya, karena kita ya konsumsi sendiri, ya udah kita tahu sendiri. Karena pemberian obat kalau oral itu prinsipnya adalah bersih sebenarnya, tapi lebih baik tidak kena tangan, karena dia nanti akan nempel di tangan-tangan itu dan bisa saja ada beberapa obat yang memberikan reaksi pada kulit kayak gitu. Ada orang yang intoleransi atau alergi pada obat tersebut kayak gitu. Terus ada juga obat yang bisa diberikan lewat NGT. Nah, NGT itu yang kemarin, selang itu ya, selangnya dia masuk ke hidung, terus dia nanti langsung turun ke lambung, kayak gitu. Nah, itu juga ada obat oral yang diberikan melalui NGT atau nasogastric tube, gitu. Nah,
Selanjutnya ada obat topikal. Topikal itu berarti obatnya secara luas biasanya dibutuhkan pada orang yang penyakit pada dermatitisnya atau penyakit kulit kayak gitu. Dan ada beberapa obat juga yang diberikan secara topikal meskipun dia itu tidak ada kaitannya langsung dengan penyakit kulit kayak gitu. Nah, contohnya ini. Dia di sini ada oke, dia intinya keuntungannya ada beberapa hal ya, kayak dia bisa lebih cepat meresap, dan juga ada beberapa hal lain. Tapi itu yang bisa dibedakan ada beberapa jenisnya kayak obat salep. Salep itu dia atau pasta yang kayak odol gitu, dia lebih cepat meresap. Terus ada juga oin atau bening. Contohnya adalah obat yang buat salep luka bakar itu dia kan bening ya. Nah, dia di sini dia itu tidak cepat meresap. Gunanya untuk meredam panas pada luka bakar itu kayak gitu. Terus ada juga yang bentuknya bedak ya, kayak bedak bayi, bedak gatal, kayak apa Kaladin, apa-apa kayak gitu kayak teman-teman pernah pakai lah pastinya pasti waktu bayi kayak gitu. Terus ada juga krim atau lotion ya, hand body, terus juga lain sebagainya. Terus ada juga transdermal. Nah, kalau transdermal itu bentuknya kayak koyo, tapi dia ada obatnya gitu. Terus di sini persiapan dermatologis. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan obat ini? Kita kasihkan ke pasien itu seperti apa? Yang pertama kita siapkan kulitnya dulu, kita bersihkan. Biasanya itu pakai alkohol swab dulu atau apa, atau langsung pun juga bisa, tapi lebih efektif pakai alkohol swab. Jadi nggak ada bakteri ataupun patogen yang dia mengganggu pada aplikasi kulitnya itu. Tuh. Ada juga obat topikal yang dia ditetes atau irigasi. Dia masuk ke rongga tubuh ya. Kita kenalnya kayak contoh Insto, terus obat tetes telinga dan lain sebagainya. Ada juga di rongga apa itu rektum. Jadi contohnya kayak yang dimasukkan ke anus kayak gitu. Jadi itu obat contohnya apa ya? Dulcolat kayak gitu, obat untuk mengencerkan feses biar ngeknya itu lancar kayak gitu. Terus ada juga yang ke vagina juga, jadi obatnya itu untuk mencegah infeksi menular seksual dan lain sebagainya atau mengobati keputihan itu juga ada. Ada juga inhalasi. Nah, inhalasi ini dia juga salah satu bentuk rute pemberian topikal yang dia diberikan melalui mulut atau saluran pernafasan. Nah, contohnya juga dia bisa melalui nebulizer juga. Ya, kayak contohnya inhaler, terus obat. Ini ya ada MDI, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambarannya. Ada dermatik, dia dioles. Nah, pengolesannya itu kalau di keperawatan, dia pakai apa itu lidi kapas. Lidi kapas itu yang panjang itu. Terus ada kayak katembat tapi panjang gitu. Nah, itu adalah cara pengolesannya. Jadi nggak boleh langsung dioleskan banyak kayak gitu. Tapi tipis-tipis saja. Tuh. Terus ada ini namanya obat tetes mata berarti intraokular. Terus kalau di telinga namanya aural. Terus ada juga yang melalui hidung itu juga. Ini gambarnya ini irigasi ya namanya sebenarnya. Terus ada juga lewat intranasal. Kayak gitu kalau per vagina ini berarti ya kita memasukkan beberapa jari tangan kita dulu, terus baru kita injeksikan kayak gitu. Rektal juga, jadi tangan perawat itu masuk, tetapi menggunakan handscoon ya teman-teman, meskipun di vagina pun rektal, tetapi yang dimasukkan adalah apa itu yang jari yang paling panjang. Biasanya itu adalah jari tengah dulu, kalau nggak jari telunjuk. Biasanya jari tengah dulu yang dimasukkan, terus ya udah kita ngobok-ngobok gitu kayak ya dimasukkan secara perlahan dan pasiennya bisa diminta untuk tarik nafas. Lagi ya. Dah. Nah, ini adalah gambarannya apa itu spray inhaler. Nah, selanjutnya adalah parenteral. Nah, parenteral ini adalah rute pemberian obat yang paling kita sering gunakan di rumah sakit karena dia lebih cepat kayak gitu. Dan dia tidak melalui saluran pencernaan dan pernafasan. Jadi cara pemberian, maksudnya pemberian obatnya itu steril, tetapi kita tetap menggunakan prinsip bersih. Maksudnya sarung tangannya bersih, tapi prinsip yang digunakan itu aplikasinya harus steril kayak gitu. Kita nggak boleh megang jarumnya, nggak boleh megang apa-apanya. Tuh. Iya, ada parentral, intramuskular itu berarti di otot, di sini subkutan itu di jaringan lemak, berarti ini ya di daerah apa itu atasnya otot. Terus selanjutnya intravena berarti lewat pembuluh darah vena. Terus ada juga intradermal berarti dia yang di lapisan kulit paling atas kayak gitu. Nanti kita pelajari di next PPT. Kita pelajari dulu. Oke, nah kita balik lagi. Kita kan tadi udah tahu ya beberapa jenis rute pemberian obat. Kita bahas secara spesifik. Nah, di sini ada obat pemberian oral. Jadi ini adalah rute yang paling bagus ketika pasien atau fungsi menelannya itu dia bagus kayak gitu. Kalau dia nggak bisa menelan ya jangan dikasih obat oral. Tuh.
Sediaannya ada tablet, kapsul, sirup. Apabila ada gangguan menelan, nah contohnya ada nasogastik dan orogastik. Nah, nah ini adalah NGT ya, jadi dia selangnya masuk, selang makan, gitu dia masuk ke hidung dan endingnya kemana? Ke lambung. Terus ada juga, nah ini orogastik. Nah orogastik itu biasanya buat apa itu? Buat bayi juga ada, tapi juga orang dewasa sebagian besar juga ada. Jadi ini selangnya itu selain di hidung, biasanya juga ada yang di mulut juga. Itu orogastik kan lewat mulut ya, oro. Kita balik lagi. Nah, ada kontraindikasi. Kontraindikasi itu gimana? Berarti diberikan kepada pasien selain, nah selain pasien ini kayak gitu. Contohnya resiko aspirasi, dia sering tersedak atau apa karena dia fungsi menelannya nggak bagus gitu. Biasanya pada orang yang stroke atau apa-apa kayak gitu. Contohnya ini ada orang yang muntah proyektif. Muntah proyektif itu dia nyembur ya. Ini ada udah ada catatannya. Dia itu kayak ya ndrodos kayak banyak gitu. Terus juga muntahnya itu dia nggak cuma makanan, tapi biasanya sampai ke asam-asam lambungnya, sampai ke cairan lambungnya, gitu. Dan biasanya orang dengan keluhan mual, mual itu dia biasanya dihindari untuk pemberian obat oral, meskipun dia belum muntah, kayak gitu. Terus ada penurunan kesadaran, karena dia nggak mungkin, biasanya untuk penurunan kesadaran dia ada resiko aspirasi. Terus tidak punya kesadaran menelan, solusinya parenteral atau feeding cup. Nah, feeding cup itu dia bentuknya kayak cepuk cepuk kayak cup kecil kayak gitu terus nanti diberikan kepada pasien. Terus ada pasien stroke, nah ini CFE, kardiak, gangguan di jantung. Ini aspirasi, aspirasi itu cairan atau makanan yang masuk melalui saluran pernafasan ya. Contoh kayak kalian pernah keselak, keselak dan itu sakit banget di bagian tenggorokan. Intinya bedakan ya tenggorokan sama kerongkongan itu. Terus ada juga ini ya, oke. Bagaimana kita mencegah aspirasi? Bagaimana mencegah aspirasi? Jadi kita menentukan dulu seberapa mampu klien itu untuk menelan sesuatu. Contohnya obatnya. Obatnya kalau kecil, misalnya terlalu besar, obatnya segini, kan nggak mungkin langsung dilahap gitu ya. Berarti minta obatnya diperkecil atau digerus kayak gitu, tanpa mengurangi dosis obatnya. Karena nanti efektivitas obatnya dia akan berbeda. Kayak gitu. Terus juga kaji apakah pasien memiliki batuk. Nah, biasanya batuk ini juga akan mengganggu ya, karena dia akan ada di bagian tenggorokan kita ada katup yang membuka menutup kayak gitu. Dan tentukan apakah dia memulai gag reflex. Nah, gag reflex itu apa? Rasa ingin muntah kayak gitu. Biasanya contoh kayak ada stick es krim yang panjang itu kalau kalian tahu. Terus kita stimulasi dengan kita menaruh stick es krim itu di pangkal dari mulutnya paling ujung sampai mentok. Nah, biasanya kita atau menaruh jari kayak gitu. Apakah dia ada apa itu respon ingin mual, muntah kayak gitu dengan kita menaruh jari di situ. Biasanya seperti itu kita menentukan gag refleks. Terus sediakan obat yang paling mudah ditelan. Nah, kayak gitu. Tapi ingat ya, nggak semua obat itu dia bisa digerus. Jadi kita perlu kolaborasi dengan ahli farmasi juga. Karena nggak semua obat itu dia bisa digerus karena efektivitasnya dia akan berubah. Kayak gitu. Jadi yang seharusnya dia itu obatnya bekerjanya itu di usus halus, tapi sampai lambung itu dia udah hancur bentuknya serpihan kayak gitu. Karena ada beberapa obat yang dia itu dilapisi, contohnya kayak kapsul ya. Kapsul itu yang kita minum obat kapsul kan tahu ya, dia ada lapisan kayak semacam lilin atau semacam lilin yang bisa dimakan kayak gitu. Nah, itu dia ketika dimasuk di lambung, dia akan tetap dalam bentuknya seperti itu. Tapi ketika masuk usus, nah dia nanti akan berubah dan intinya sudah larut bersama usus dalam proses reabsorpsi kayak gitu atau absorpsi maksudku. Kayak gitu. Terus ada lagi, jika klien menderita kelumpuhan unilateral, obatnya ditempatkan pada sisi mulut yang lebih kuat. Nah, jadi kelumpuhan unilateral itu gimana pada salah satu sisi? Misal orang stroke kan, dia salah satu sisinya sini nggak bisa atau sini nggak bisa. Kayak itu. Berarti ditaruh di bagian sisi yang lebih kuat. Contohnya kayak gitu. Oke, jadi untuk mencegah aspirasi, dibiasakan meminum obat itu sejak bangun ya. Jadi ya bangun dalam posisi Fowler 90, 45 sampai 90 kayak gitu itu juga bisa. Terus diminta klien yang megang, bukan kita yang menyucupkan kayak gitu. Karena kita nggak tahu ya seberapa pasien itu mentoleransi cairan di dalam mulutnya kayak gitu. Terus ketika cairannya itu lebih kental atau apa kayak gitu, akan lebih bagus. Karena dengan cairan yang lebih kental itu dia lebih bisa diterima pada pasien yang ingin muntah. Lanjut, obat sublingual dan bukal. Sublingual yang di bawah lidah, bukal yang di sini, pipi.
Nah, dia itu mencegah kerusakan struktur dan transformasi obat dalam lambung atau usus halus. Diabsorpsi secara cepat pada pembuluh darah sel epitel. Nah, di sini kan sel epitel ya, epitel tipis pada membran mukosa. Kalau di sublingual di bawah lidah untuk pasien nyeri, nah biar bisa bekerja dengan cepat kayak gitu. Karena orang nyeri jantung itu luar biasa sekali. Dia ngerasa 1 menit itu udah ngerasa berjam-jam kayak gitu. Nah, ini sublingual. Sublingual di bawah lidah diabsorpsi ke dalam pembuluh darah, tidak boleh ditelan. Jadi kita harus memberikan edukasi promosi kesehatan yang bagus pada pasien biar nggak boleh ditelan, kayak gitu. Contohnya nitrogliserin pada pasien dengan anina. Obat bukal, nah bukal berarti di sini lokal, terus sistemik jika ditelan bersama saliva. Dan dijelaskan ya tadi, kalau lokal itu berarti dia efeknya hanya untuk area itu aja, sistemik itu ke seluruh tubuh. Oke, intinya kalau dalam pemberian obat itu kita lihat dulu apakah dia ada sariawan, apakah dia ada luka di enggak membran mukosanya. Kalau dia bagus, oke bisa. Kalau enggak, berarti kita minta farmasi atau dokter mempertimbangkan pemberian obat ini kayak gitu. Nah, ini ada prinsip ini harusnya 6 benar ya. Kurang satu ini benar dokumentasi. Harusnya ada 6. Biasanya ada 6, 7, 12. Itu banyak sebenarnya prinsip benar obat. Tapi yang kita pakai itu 6 benar. Tapi untuk di KDM ini karena nasilah nulisnya 5, ya gitu berarti ya kita ngikut 5 aja. Jadi ada benar pasien, benar obat, benar rute, benar waktu, dan benar dosis. Nah, di sini oke, jadi bagaimana kita memberikan obat? Kita memberikan tuntas dulu ke pasien A, jangan pindah-pindah. Misal obatnya pasien A sama B, dia sama-sama obat jantung. Nah, tapi kita berikannya ya sama-sama obat jantung, ya udah kita kasih barengan A sama B. Enggak, kita tuntaskan di pasien A, baru kita lanjut ke pasien B. Karena untuk mencegah mitigation error. Karena aspek keselamatan pasien itu hal yang paling penting yang harus diperhatikan dalam pemberian obat. Tuh. Terus kontrol substance. Jadi kita periksa dari riwayat obatnya, kita bandingkan apakah dia obatnya ada kenaikan dosis atau tetap kayak gitu. Karena kalau ada kenaikan dosis, kita pastikan ulang. Karena obat yang dia sudah masuk itu biasanya jarang bisa dikoreksi. Tapi kalau untuk obat oral dan sublingual itu masih bisa dikoreksi dengan kita merangsang refleks muntah kayak gitu. Persiapkan tablet dari botol, tuangkan sejumlah obat yang dibutuhkan ke tutup botol dan dipindahkan tanpa menyentuh obat. Jadi kita menuangkannya itu ke tutup botol kayak gitu. Jadi jangan disentuh obatnya. Kita bisa menggunakan spatula atau sendok kecil. Jika klien mengalami gangguan penelan, periksa apakah obat dapat dihancurkan, gunakan mortar dan stemper. Jadi ya digerus kayak biasa, kayak ulekan gitu ya. Nanti kalian ada kok praktek gerus obat sama nyentuh ke spuit gitu. Nah, ataupun obatnya juga bisa dipotong kayak gitu dengan alat pemotong pil. Nah, jadi ada lagi obat ketika sediaannya itu cairan atau liquid. Jadi yang harus diperhatikan adalah dia dikocok dulu ya. Jadi jangan sampai ada liquid yang dia mengendap terus kita langsung tuang. Enggak. Karena itu bisa saja ada apa itu kandungan obatnya memang dalam bentukannya semi solid atau semi liquid maksudku. Jadi ada yang bentuknya hampir setengah-setengah padat kayak gitu, tapi dia masih cair. Dan kita harus kocok dulu. Setelah itu kita bisa pakai ini. Nah, ini adalah kayak bentuk cup obat, kalian pernah tahu ya. Dan ini dia penempatannya itu nggak boleh di tangan kita pegang terus langsung gini, nggak boleh. Kita harus tempatkan di tempat yang datar. Dan di sini ada sudut meniskusnya. Sudut meniskusnya ini adalah kita tempatkan bahwa si obat ini sudut meniskusnya adalah di bagian sini, bukan di bagian sampai full kayak gini, nggak kayak gitu. Dan dia ada dosisnya. Jadi kita tempatkan di tempat yang datar, terus kita tuang. Dan ada obat juga yang kita bisa ambil pakai, ini kan namanya apa itu spuit ya, atau kalian sebutnya suntik lah kalau kalian masih belum menggunakan istilah spuit. Nah, spuit ini dia diambil jarumnya atau needle, needle kan jarum ya, diambil needle-nya, terus ya udah disisakan tabungnya. Kita juga bisa apa itu mengaspirasikan obat ini kayak ditarik pakai spuit terus diberikan ke pasien melalui mulut, itu juga bisa. Jika obatnya itu kurang dari 5 mili. Ini kalau obat entral, entral itu yang lewat NGT, lewat selang. Berarti obatnya itu harus dihancurkan dulu dan dia harus dilarutkan dengan 20-30 cc air hangat. Berarti obatnya itu pasti obat virus. Untuk obat yang dikasihkan di selang NGT atau apa itu orogastik itu.
Kalau topikal jelas ya ada dermatologic preparation. Jadi dia kan secara lokal pakai salep, lotion, transdermal pads. Nah contohnya kayak gini, transdermal pads itu kayak gini kayak koyo. Nah biasanya ada obat juga yang beberapa itu dia diberikan melalui bentukannya seperti ini. Kayak contoh insulin juga ada yang bentukannya seperti ini kan kayak gitu. Dia ditaruh di bagian sini juga. Perut atau daerah subkutan. Ada juga instillation, irrigation, larutan, cakram intraokular. Kayak softland. Nah, cakram intraokular itu kayak softland, jadi bentuknya yang dia dia berisi obat, kayak softland, tapi bisa ditaruh di mata. Ada juga suppositoria. Nah, suppositoria. Terus ada juga yang digunakan dalam longga, inhalation nebul. Hah? Nah, ini ada beberapa penggunaan yang harus kita perhatikan. Jadi yang aku bilang tadi kan kita harus pakai lidi kapas atau aplikatornya ya, kayak gitu. Terus kita bersihkan kulit sekitarnya sebelum pemberian obat. Jadi memang harus dibersihkan dulu, entah pakai alkohol swab atau pakai apapun itu mengalir dengan mencuci tangan atau lain sebagainya. Jika terdapat luka, nah ini yang paling sering. Kalau ada luka, lukanya luka terbuka, kita gunakan tekniknya steril. Kayak gitu. Jadi lukanya kelihatan nyata, kita lihat sobek, oh berarti kita harus pakai teknik steril. Kalau luka yang tertutup berupa lebam, kayak gitu, berarti kita pakai teknik bersih aja cukup. Terus selanjutnya, di sini ada penggunaannya, salep dan pasta dioleskan secara rata dan tipis. Jadi jangan tebal-tebal, karena kalau ketika tebal-tebal itu pun juga nggak ngaruh, kayak gitu. Dengan rata dan tipis itu harapannya bisa masuk ke dalam kulit secara sempurna. Lotion dan krim, oleskan dengan lembut, jangan digosok. Jadi pengolesan krim pun juga ada tekniknya. Bahwa kita oles sekali segini, selesai. Gitu, dengan searah. Kayak sama kayak cara membersihkan luka gitu. Jadi jangan digosok kayak gini. Enggak. Terus bedak pun ditaburkan secara tipis, bukan kayak anak-anak habis apa itu mau ngaji itu ya yang putih banget kayak gitu enggak. Jadi tipis saja sesuai kebutuhan karena dia juga ada efeknya ya dengan dosisnya seperti itu. Terus transdermal pad ditempelkan pada kulit dan harus dibersihkan dulu. Nah, ini obat transdermal. Dan dia di sini itu harus diperhatikan tempatnya. Tempatnya itu yang dikasihkan pada tempat yang jarang terkena air. Jadi pasien itu diedukasi juga untuk nggak mandi dulu, atau mungkin kalau ada pasien yang berbeda, maksudnya perawat yang berbeda, kita edukasikan, oh ini ada pemasangan transdermal pad. Biasanya itu dia apa itu transparan ya, jadi harus dikasih spidol atau dikasih apa itu penanda bahwa dia pemasangannya kapan, digantinya kapan. Nah contohnya dikasih uh, penggantian dan waktunya kita kan tahu karena dia setiap 3 hari itu harus diganti ya gitu. Dan efeknya ini dia efek sistemik, berarti larut ke dalam pembuluh darah. Karena di daerah kulit kita itu adalah pembuluh darah kapiler ya. Tuh. Nah, terus obat transdermal ini nggak boleh dikasih daerah lipatan. Misal mau ditaruh di ketek, jangan ya. Taruh daerah dada yang luas saja. Dan dia itu jarang ada bulunya. Kayak gitu. Terus juga sudah. Ini sebenarnya di PPT-nya kayak gitu. Makanya aku banyak skip karena udah sambil tak jelaskan ini. Nah, ini. Jadi, apa itu gunakan mata, gunakan obat mata. Nah, obat mata ini dia itu ada keunikannya ya, guys. Jadi dia ada masa berlakunya mesti kadaluarsanya itu dia 2026, 2027, tetapi dia masa berlakunya 1 sampai 3 bulan kayak gitu. Jadi setelah kalian buka pun itu ya udah, kalian sebenarnya kalau nggak dipakai dalam 1 bulan itu sebenarnya harus dibuang kayak gitu. Kadang ada obat mata dia udah dibuka dia bertahun-tahun di situ kayak di lemari obat, nah harusnya itu dibuang. Nah di sini kebanyakan orang di Indonesia itu dia kalau ada mata kanan yang sakit yang ditaruh kiri juga dikasih obat juga biar nggak ketularan katanya gitu. Padahal nggak, ditaruh pada mata yang sakit aja dan dia itu diarahkan ke daerah luar. Misal mata sakitnya yang sini, berarti dia menengoknya ke arah mana? Ke arah sini biar dia cairannya itu dia jatuh ke bawah dan tidak mengenai mata satunya. Gitu. Itu kebanyakan yang kita kan gini ya. Nah, seharusnya miring. Tuh. Nah, gitu. Dan ada beberapa juga yang dia memang harus dibuka ya. Jadi dibuka, dan dia ditaruh di bagian. Jadi nggak boleh kena mata langsung. Dia harus kena bagian ini loh, selaput dalam ini loh. Ditaruh di rongga yang kita buka ini. Tuh. Dan dari mata dari kantus dalam menuju kantus luar. Nah, terus obatnya itu ditaruh ada jaraknya 1 sampai 2 cm di atas konjungtiva ini ya, kayak gitu. Nah, setelah kita kasih obat, kita harus tekan kurang lebih 30 detik pada ini ductus nasokromialnya agar dia itu obatnya itu bisa terabsorpsi dengan cepat, kayak gitu.
Nah, selanjutnya ada salep mata. Salep mata ini agak ngeri juga ya, tapi jangan digunakan karena dia sebenarnya biasanya itu langsung ya udah dipelotot di sini gitu loh. Nah, di kantusnya, di matanya yang bermasalah. Dan klien itu diminta untuk menutup mata dan menggosok mata secara perlahan, kayak gitu, secara melingkar kayak gini, dan kita edukasikan ya, dan bisa menggunakan bola kapas. Nah, ini cakram intraokular, tapi tidak jarang digunakan, biasanya untuk apa itu penyakit minus saja, kayak gitu. Terus ini kalau hidung, nah hidung ini kita lihatnya apa ya? Dulu itu biasanya kayak ini loh, fix. Nah, fix yang obat yang buat ditaruh hidung ini kalau hidung kita mampet kan biasanya ada yang pakai itu ya. Tapi teman-teman untuk pemakaian itu dia batasnya sampai 3 hari saja. Nanti kalian akan ketemu di apa itu farmakologi keperawatan bahwa penggunaannya itu nggak boleh sampai seminggu berbulan-bulan itu nggak boleh karena dia nanti bisa merusak si area membran mukosanya si hidung kayak gitu. Penggunaan untuk alat seperti ini yang dia dimasukkan bentuknya kayak tabung silinder itu. Nah, ini yang pertama, spray atau tetes dan tampon. Nah, tampon ini biasanya buat pramimisen. Nah, bentuknya kayak gini. Tapi sekaligus mimisan, dia ada obatnya juga. Di sini ada spray ya berarti tinggal disemprot, tetesnya bentuknya seperti ini kayak apa itu botol serum ya. Itu pipet untuk mengatasi gejala kondensi atau sumbatan sinus. Karena dengan kita menaruh obat ini, dia akan langsung masuk ke dalam sinusnya yang bermasalah, ada lendirnya mengumpul itu. Nah, ini ada posisinya, ini yang keluar. Dewasa itu kepala ditekuk ke belakang, kalau anak-anak itu kepalanya tegak. Karena apa? Nanti struktur anatominya dia akan berbeda. Kalian akan belajar di anatomi ya. Nanti kalian akan belajar ke FK. Nanti belajar sama guru besar, sama kadaver. Nanti kalian menyentuh mayat-mayat gitu. Nanti ya yang udah dibuka-buka kayak gitu. Terus apa lagi ya? Nah, ini ketika spray, jadi diharapkan pasien itu menarik menarik nafas sambil kita semprot biar dia masuk. Tuh. Nah, jadi ini ada catatan di mana ketika sinus itu mengalami infeksi, kalau dia didiagnosa pada bagian paling posteriornya, dia posisinya akan berbeda. Terlentang kepalanya hiperekstensi. Terus sinus ethmoidalis dan sphenoidalis, dia akan terlentang. Terus kepalanya di atas tempat tidur, kayak gitu. Terus sinus frontalis dan maxillaris, terlentang dan kepalanya di batas tempat tidur dengan batas kepala berputar. Nah, jadi ini wes tak carikan gambarnya. Kalian kan belum dapat anatomi juga ya. Taring posterior itu atas guys. Anterior, oh ya bawah deh. Posterior atas, anterior atas, posterior bawah. Nah, ini taring posterior, jadi kepalanya hiperekstensi. Harapannya ketika dia masuk obatnya, langsung menuju ke bagian sini, gitu. Terus ada sinus ethmoidalis dan sphenoidalis. Nah, ini agak gambaran sinus. Ini sinus ethmoidalis. Jadi dia ada rongga hidung yang di sini, itu isinya sinus kayak gitu. Ada rongga sinus namanya. Nah, ini adalah sinus ethmoid sebelah sini. Terus ada juga nama lainnya itu sinus sphenoidalis. Tempatnya sama kok di sini. Jadi dia posisinya terlentang, jadi tidur kayak biasa, kepalanya di atas batas tempat tidur dan diletakkan bantal kecil. Jadi nggak terlalu tinggi. Harapannya dia bisa masuk pas tepat di tengah karena letaknya si sinus sphenoidalis ini kan dia di tengah. Tuh. Terus ada sinus frontalis. Nah, frontalis ini dia yang udah paling belakang, paling ujung dari hidung. Nah, makanya dia terlentang di kepala di atas tempat tidur dengan bantal berputar ke sisi yang akan diobati. Karena harapannya dia bisa masuk ke sisi frontal sinus yang bermasalah kayak gitu. Jadi kalau kita posisikan seperti ini, dia nanti akan masuk ke bagian sinus yang lainnya atau bisa masuk keduanya, bahkan nggak fokus ke yang diobati. Tuh. Lanjut.
Nah, jadi posisi untuk obat tetes hidung ini dia dibiarkan selama 5 menit. Ya udah dibiarkan biar obatnya meresap. Kayak gitu dengan dia posisi seperti itu. Memang agak pusing di beberapa pasien, tapi itu memang hal yang wajar terjadi karena ada peningkatan apa itu uh, aliran darah ke otak gitu. Nah, kayak gini. Ya udah diposisikan seperti ini. Ini ethmoidalis, ini sphenoidalis. Dia miring karena letak sinusnya dia ada di sini. Sini atau sini, tergantung sisi yang diinginkan. Untuk inhaler seperti biasa, dia efeknya ada lokal dan sistemik. Lokalnya itu dia karena obatnya itu isinya bronchodilator yang gunanya untuk melebarkan bronkus atau mukolitik. Mukolitik itu untuk mengecerkan hak atau mukus atau sekret. Nah, di sini dia intinya di asa itu ditekan aja kayak biasa, tapi sambil menarik nafas untuk apa itu dia bisa mendapatkan efek maksimalnya. Nah, ini ada yang mempengaruhi, jadi efektivitas obatnya, kayak kekuatan tangannya, fleksibilitas, penyakit yang berhubungan dengan penyakit respiratoriknya, karena mungkin ada kelemahan pada ototnya, ada bagian mukosa mulutnya, ataupun bagian saluran nafasnya yang bermasalah. Kayak gitu. Nah, sama, semua obat seperti ini pasti dikocok dulu. Kayak gitu, dikocok dulu. Biar dia tercampur rata. Setelah itu baru kita ini, kepalanya ditekuk sedikit ke belakang, dan kita hembuskan nafas dulu. Terus kita buka, baru kita sambil tarik nafas, sambil ditekan obatnya. Dengan jaraknya 2 sampai 4 cm dari mulut. Jadi nggak langsung dimut. Gitu. Nah, ini kayak ini yang benar ya. Jadi nggak dicucuk. Gitu. Nah, ini obat yang sering digunakan, tapi dia masuk golongan obat topikal juga ya, obat tetes telinga. Tujuannya ada yang untuk anestesi, melunakkan kotoran telinga, mengobati infeksi dan inflamasi, dan memfasilitasi pengeluaran zat asing. Misalnya ada semut, ada benda-benda yang terjebak di sini, kayak gitu. Atau gelembung udara akibat, biasanya kalau orang habis renang kan ada gelembung udara yang dia mampet di sini. Nah, itu biasanya dipakai obat tetes telinga. Dan dia berpengaruh pada bagian sensitivitas terhadap perubahan temperatur. Jadi harus diberikan pada suhu ruangan. Karena obat tetes telinga ini, dia adalah obat yang memang harus diperhatikan untuk penyimpanannya. Kayak gitu. Dari pada salah satu sisi, ya udah, berarti baring ke sisi yang ingin diobati. Yang sini ya sini, hadapnya sini. Gitu. Nah, ini ada caranya. Di mana yang pertama, untuk anak-anak, di mana anak-anak itu ditarik ke bawah, terus ke belakang. Berarti ke bawah, kalian sambil megang telinga aja nggak masalah. Berarti untuk biar bisa lurus misalkan saluran telinganya. Karena anak itu masih masa perkembangan ya, beda sama kita. Jadi dia ditarik ke bawah, terus ke belakang. Nah, itu untuk anak-anak. Kalau dewasa ya udah berarti tarik ke atas, terus keluar. Keluar berarti ke depan. Diteteskan 1,5 inci atas di atas liang liang telinga, bukan liang lahat, kayak biasa. Dan mempertahankan posisinya 2 sampai 3 menit. Untuk telinga 2 sampai 3 menit. Untuk mata berapa tadi? 5 menit. Ini suppositoria. Suppositoria ini yang buat di feses ya. Feses maksudnya di anus sama juga di vagina. Ada yang namanya enema. Nah, nama lainnya itu enema ya. Jadi dia dalam bentuk biasanya bungkusnya aluminium foil dan dia harus ditaruh di lemari pendingin kayak gitu. Bentuknya kayak peluru. Biar dia nyaman masuk ke dalam anus atau vagina. Dianya ujungnya bulat untuk mencegah trauma pada anus saat proses memasukkan obat. Karena si anus dan juga si vagina itu kan dia punya membran yang cukup tipis dan gampang robek juga. Jadi harus hati-hati dalam bentuk pengemasan obatnya juga dan khususnya dalam pemberian kita. Dan kita juga harus memperhatikan ketika kita memberikan obat itu nggak boleh kita kukunya panjang-panjang kayak gitu. Karena takutnya nanti bisa merobek handscoon kita, terus nanti ada yang nyantol, apa itu fesesnya, apa itu ke kuku, dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa melukai pasien. Nah, obat rektal dibuat untuk memperoleh efek lokal seperti konstipasi, contohnya dulkolak, hemoroid, anusol. Terus pasien yang tidak sadar atau kejang, yaitu stesoloid. Tapi ini sudah jarang digunakan, biasanya pakai obat parenteral, suntik. Nah, jadi kita memasukkan jari kita, entah jari telunjuk atau jari tengah, tapi biasanya pakai jari tengah. Nah, jadi karena yang paling panjang ya, guys, gitu. Dan diposisikan posisinya apa? Sims ya. Sims itu yang kakinya menekuk. Oke, tak ingatkan lagi posisi Sims. Sims ini gini ya. Nah, udah ya, udah bayang Sims.
Dah. Selanjutnya kita lumasi, jadi pakai lubrikan atau pakai semacam gel yang nantinya ditaruh di ujungnya, kayak gitu. Dan dia nanti diminta untuk tarik nafas, lalu kita tarik bokongnya dengan tangan yang kita nggak dominan, lalu kita masukkan dan kita uh, dorong obatnya. Dan lalu kita juga harus mengunci si pantatnya pasien biar obatnya nggak keluar lagi kan lucu ya obatnya keluar lagi gitu ya mentunggul gitu nggak. Jadi kita kunci rapat si bokongnya pasien itu selama beberapa menit dalam posisi yang sama. Dan jangan lupa untuk mempertahankan dalam posisi datar dan berbaring minimal ini ya 5 menit ya. Nah, ada ukurannya ya. Jadi seberapa dalam masuknya 10 cm pada dewasa ya. Berarti memang kita butuh jari yang panjang. Nah, untuk 10 meter, 10 meter, 10 cm. Kalau untuk bayi, 5 cm aja. Berarti kita cukup pakai kelingking. Tuh. Jadi tergantung seberapa biasanya pasiennya itu gemuk atau enggak, atau dia kurus atau bagaimana. Seperti itu. Nah, kalau pada vagina sama, dan dia posisinya berbeda. Kalau yang posisi untuk obat yang di anus tadi, dia posisinya apa, Sims? Kalau untuk vagina, dorsal recumbent. Dorsal recumbent itu gimana ya? Ngangkang gitu loh. Kayak orang mau lahiran. Nah, kayak gini. Persis. Ini dorsal recumbent ya. Sudah. Terus wrinkle foam applicator. Nah, penggunaannya itu pakai krim, gel, sama foam. Aplikasinya 5-7 cm. Implikasi nilai keperawatan dalam Oke, jadi yang harus kita perhatikan itu apa? Kita menilai kemampuan klien untuk bisa menelan obat, untuk memahami apa yang kita sudah lakukan prosedurnya seperti apa. Kita gunakan teknik aseptik suatu memberikan obat. Itu yang harus diperhatikan ya. Aseptiknya apa? Kita cuci tangan sebelum bersentuhan dengan pasien, setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien, setelah bersentuhan dengan pasien, atau setelah bersentuhan dengan cairan pasien. Kayak gitu. Jadi kita tetap cuci tangan. Nah, kita memberikan tetap bersama kalian sampai obatnya ditelan. Karena biasanya ada pasien, contoh gangguan kejiwaan, dia obatnya tetap dalam mulut, nanti setelah kita pergi obatnya dimuntahkan. Nah, itu juga kita harus memperhatikan, kita pastikan pasien benar-benar menelan obatnya. Terima kasih. Mungkin itu. Ini yang PPT yang pertama sebelum yang kedua. Demo ditanyakan? Gampang kok, karena ini dekat dengan keseharian kita gitu, masih dasar. Oke, kita break dulu ya. Aku mau minum juga. Ya, demo request lagu. Apa ya? Ini wis. Oke, kita kembali lagi nanti 16:25 ya. Artine sapa sing kuat yen mung dadi ladang curhat hari-hari rasane kecewa berat sapa wong sing ora mangkel rasane kaya diserkel sirahmu met atine kecewa dobel kaya duweni wis kadung sepenuh hati jebule mung baleni kisinan terulang lagi bola bali nggo dolanan bola bali wis kapusan janji manis nalika awal pacaran dadi padha tak
tak pasrah ning Gusti. Bola-bali nggo dolanan, bola-bali wis kapusan, janji manis nalika awal pacaran. Dadi patut tak lakoni, dadi payung wis ngalami, kadung elos ora mikir, cinta tak pasrah ning Gusti. Oke, lanjut ya. Kita ke obat yang selanjutnya, yaitu obat parentral. Oke, untuk obat parentral ini nanti kalian seru kok belajarnya. Jadi ini belajarnya itu kayaknya akan nyuntik ke teman sendiri ya. Tuh. Nih. Nah, obat parentral tadi ada apa? Ada 4 ya. Intradermal, subkutan, intravena, sama intramuskular. Oke, kita pelajari dulu apa itu peralatannya. Ada syringe, needle. Syringe, nah ada syringe, ada spuit, kapas alkohol, bengkok, tourniquet, dan lain sebagainya. Nah, ini ada bagiannya. Kita kenali dulu kayak apa suntik itu. Nah, yang pertama adalah ini adalah bagiannya. Ini namanya tip. Tip itu ujungnya, ujung ini. Nah, ini adalah tip. Tip ini ujung. Terus ada barel. Nah, barel ini adalah ruang yang diisi obat kayak gitu. Terus juga di sini ada plunger. Plunger itu untuk nariknya. Sayangnya aku nggak ada spuit nih. Spuitku di Malang. Nggak ada nih. Terus ada juga needle. Needle itu jarumnya ya guys. Needle ya jarumnya yang dia ada ukurannya kayak gitu. Sini. Nah, lalu bagaimana kita mengukur si apa itu uh, si dosisnya kayak gitu. Yang di dosisnya itu mengukurnya dari sini ya. Oke, sudah. Terus ada bagian yang dia itu steril. Jadi kita nggak boleh menyentuh sama sekali meskipun kita pakai sarung tangan. Jadi adalah bagian ini karena ini dia nanti masuk ke dalam tabung. Terus juga bagian yang dekat dengan jarum kayak gitu. Nah, ini ada 2 jenis syringe. Ada yang dia ditarik, ada juga yang diputar. Kayak gitu. Maksudnya itu, bagian sininya ya, bagian dia lockingnya sama si ini, needle atau jarumnya. Tuh, dia ada yang diputar, jadi harus diputar dulu. Dan dia yang paling sering kita temui adalah yang luar lock, daripada luar slip. Kalau luar slip ini dia gampang copot. Nah, ini adalah sediaannya, ada 1 mili, 3 mili, 5 mili, 10 mili, 20, sama 60 mili. Nah, ini untuk perinciannya. Jadi, untuk cc ini tuh dia beda-beda. Gitu. Yang pertama ini 1 mili. 1 mili itu dia untuk obat intradermal. Intradermal itu yang paling di kulit, karena dia cuma butuh sedikit aja. Terus ada 3 mili. Yang paling sering kita gunakan itu 3 mili sama 5 mili. Nah, 3 mili sama 5 mili ini biasanya digunakan untuk obat yang intravena, terus subkutan, dan juga intramuskular yang ada di otot. Itu. Terus selanjutnya, oke, sisanya ini biasanya obat dengan spuit yang besar ini itu untuk obat yang digunakan untuk syringe pump, terus obat yang digunakan untuk NGT atau nasogastric tube dan lain sebagainya. Tuh. Nah, ada juga untuk irigasi luka. Jadi yang kemarin kalian rawat luka, kalian pakai ini ya, yang 20 mili. Nah, ini untuk dekatnya. Jadi luar lock ini dia muter, luar slip ini dia yang tinggal ditarik aja. Nah, ini nanti akan kalian temukan beda-beda ya. Jadi tiap jarum itu dia ada yang fungsinya untuk darah di vena, ada yang juga di arteri. Nah, ini biasanya ada pengamannya untuk yang di arteri itu. Kayak gitu. Nah, ini ada jenis siring. Nah, siring ini ada 3. Ada hipodermik,
insulin sama tuberkulin. Nah, tuberkulin ini untuk obat TBC, insulin ya untuk obat diabetes, hipotermik untuk biasanya obat yang digunakan untuk obat hipo. Tuh. Dan di sini yang spesifik itu ada, nah ini insulin. Insulin itu dia satuannya unit, bukan pakai mili lagi. Tuh. Kalau pakai mili itu obat yang pakai siring sebelumnya gitu. Terus ada siring tuberkulin. Nah, ini adalah beda-bedanya ya. Ini hipotermik, ini insulin. Nah, ini tuberkulin. Nah, tuberkulin ini dia pakai kalibrasinya 10 atau 10 milimeter dalam kapasitas 1 mili. Dia didesain untuk pemberian obat tuberkulin pada screening apa itu awal TBC. Jadi ketika kita awal TBC itu pasien itu pasti diberikan tes tuberkulin dulu kayak gitu untuk mengetahui adakah bakteri yang aktif enggak. Ini jarum. Nah, biasanya ada nomornya di mana ini untuk menunjukkan nomor jarumnya ini. Nah, semakin kecil nomornya kayak gitu, semakin kecil nomornya berarti semakin besar apa itu diameter jarumnya. Semakin besar angkanya, semakin kecil juga diameter apa itu. Jadi kebalikannya kayak gitu. Shaft atau kanul namanya ini. Gitu. Dan di sini ada namanya bevel. Bevel ini sih ujung yang miring itu. Kayak gitu. Jadi kalau gambarannya kan jarum kan masih bentuknya kayak gini ya. Nah, ini namanya bevel. Nah, ini ada catatannya, semakin panjang bevelnya, jadi kayak semakin panjang dia sudut kemiringan dari ini, si apa itu jarumnya yang masuk itu, dia semakin nyaman. Tuh. Nah, biasanya ada karakteristiknya di mana panjang bevel itu dibutuhkan. Jadi enggak kita mau yang panjang enggak kayak gitu enggak. Tapi untuk yang panjang ini digunakan untuk obat yang diberikan secara subkutan dan intravena. IV itu intravena. Yang pendek ini untuk intramuskular dan juga intrakutan. Intrakutan ini sama dengan intradermal yang di lapisan apa itu ini lapisan kulit gitu. Intramuskuler yang otot untuk panjang shaft. Nah, panjang shaft, panjangnya ini dia juga akan berbeda-beda. Biasanya setengah sampai 2 inci. Nah, itu dia tergantung pada ototnya klien, dia seberapa tebal, dia obesitas atau enggak, BB-nya dia, terus bagaimana injeksi yang akan diperlukan. Karena ada sudut yang harus kita tahu juga di situ. Diameternya ini tadi sudah tak jelaskan. Dia pakai satuan ya. Nah, ini ada catatan untuk gauge yang besar. Gauge yang besar ini, nah gauge berarti angkanya yang besar itu biasanya untuk obat yang pekat. Jadi contoh kayak penicillin, dia pasti butuh diameter yang kecil untuk masuk karena dia akan sakit kalau dikasihkan dengan diameter yang langsung besar langsung dirodus kayak gitu. Jadi contohnya penicillin. Penicillin ini antibiotik ya, antibiotik apa itu spektrum luas. Oh, sempit maksudku. Jarum. Oke. Nah, ini untuk panjang jarum itu shaftnya itu normalnya 3/8 sampai 5/8 inci. Ini 5/8 ini untuk individu dewasa. Terus subkutan, subkutan itu shaftnya 1 inci. Terus untuk intramuskular itu biasanya gauge-nya atau nomornya tadi itu dia 20 sampai 22. Terus shaftnya dia lebih panjang lagi karena dia harus menembus lemak, menembus otot juga kayak gitu. Berarti 1 sampai 1,5 gitu. Kuning ini untuk ukuran normal ya, 5/8 ini. Nah, ini harus kita perhatikan di mana bahaya tersusuk jarum. Karena itu yang paling menakutkan adalah kalau kita misal diminta untuk ngambil darah pasien HIV, pasien TBC, hepatitis, yang penyakitnya menular melalui cairan tubuh, melalui darah itu paling menakutkan sekali. Jadi hati-hati, jangan sampai apa itu kita tertusuk jarum itu ya, kayak gitu. Karena ini ya, jadi ada caranya di mana kita nanti menggunakan tekniknya menutup satu tangan. Contohnya kayak bolpen. Tuh, nggak ada bolpen. Jadi kalau kalian pakai bolpen, kita nggak kan bisa gini ya, kayak gitu. Ini tutupnya, ini bolpennya. Kita langsung gini, nggak boleh. Jadi kita pakai teknik satu tangan, di mana tutupnya kita biarkan di tempat yang datar, lalu kita ambil, kita cuil gitu, kita ambil, terus ya udah, kita rekatkan, tak, kayak itu nggak boleh gini. Nggak boleh kayak kita apa itu jentekkan bolpen itu nggak boleh. Kita tarik ujungnya gitu. Nah, kita juga harus membuangnya di mana? Di sapu kontainer. Nah, ini caranya ngambilnya. Nggak boleh kita langsung gini, wah ketusuk nanti. Nah, ini ada namanya ampul.
Nah, ampul ini kalau kalian sering lihat di TikTok, itu biasanya sering banget orang motekin ampul ya. Dan ini kalian harus hati-hati memoteknya pakai kasa ya, atau biasanya pakai kertas kayak gitu, atau ada alatnya kok sebenarnya. Dan biasanya ada beberapa yang memang kalau ampul itu udah lama banget itu ya agak keras gitu. Jadi dia dipotek dan tujuannya untuk kita ngambil obatnya itu. Dan jangan sampai ketika kita menginjeksikan atau ngambil obatnya itu ada udara yang masuk ke dalam suntik kita gitu. Nah, ngambilnya ada dua cara, ada yang ngambilnya miring seperti ini, ada yang langsung ditegakkan 90 derajat. Dia nggak bakal tumpah kok. Kalian coba di ampul baru nanti 90 derajat ngambilnya gini. Dan pastikan dekatkan si apa itu jarum ini itu di bagian dindingnya, dinding bagian bawah. Jangan sampai terlalu atas, nanti obatnya nggak sampai bawah habisnya. Tuh. Nah, ada namanya vial. Nah, vial ini lebih praktis ketimbang ampul, tapi vial ini biasanya dalam bentukannya itu kebanyakan bubuk kalau di kita. Jadi dia harus diencerkan dengan yang namanya IWL atau namanya ini ya. Nah, mana IWL? Oh, nggak ada. IWL itu kayak infus, tapi kecil. IWL nggak ada sih. Masya Allah. Nanti kalian ketemu kok pokoknya IWL. Oke. Nah, di sini ada tutupnya logam yang biasanya digunakan apa itu untuk melindungi obatnya itu, dan ada plastik juga penyekatnya. Jadi kita jangan lupa untuk melepas kayak gitu. Nah, itu untuk vial ya. Lanjut. Oke, jadi ini sistemnya tertutup, di mana udara itu harus diinjeksikan ke vial. Jadi maksudnya, kalau obatnya itu bentuknya bubuk ya, obatnya bentuknya bubuk itu, dia harus kita suntik dulu pakai apa itu spuit yang isinya ada udaranya. Kita suntik. Nah, harapannya ketika nanti apa itu suntiknya kita tarik, obatnya itu bisa masuk ke dalam siring ini atau ke dalam suntiknya kayak gitu. Setelah itu baru kita campurkan dengan IWL tadi atau cairan. Nah, cairan itu nanti yang gunanya untuk melarutkan obatnya. Kan nggak mungkin kita masukkan bubuk ke dalam pasien kayak gitu ya. Dan dia nanti akan dimasukkan lagi ke botol khusus yang nanti kita taruh cairan di situ. Jadi kita kocok, kita menggulirnya juga gini. Kayak kita melinting kertas gitu loh, digulir. Sudah. Nah, ini pemberian injeksi. Aku jelaskan langsung aja di PPT ini. Ada yang namanya intramuskular. Intramuskular itu 90 derajat. Jadi dia sudutnya 90. Jadi dia masuk ke sini, intramuskular. Dan dia ada teknik khususnya, namanya zip track. Nah, zip track itu dia bentuknya kayak gini. Nah, dia harus apa itu ditarik dulu. Jadi nggak langsung kita tutup gini, nggak kita uh, tarik dulu. Tujuannya untuk mencegah apa itu dia masuk ke apa itu bagian jaringan yang salah kayak gitu. Dan biasanya kita untuk mengetahui dia bocor atau enggak atau masuk ke dalam pembuluh darah, kita tarik dulu si squidnya ini. Kita tarik dulu, kita lihat ada darah enggak. Oh, kalau enggak ada darah berarti benar di otot. Udah, selesai kita langsung suntikan. Biasanya itu ada dosisnya kayak gini. Ada tempat-tempatnya. Nah, yang pertama ada ventrogluteal. Ventrogluteal ini yang paling sering di pantat, di sisi kalian paha sebelah sini, kayak gitu. Ada vasculus lateralis, dekatnya ini, sebelah sini, itu pada bayi atau infant. Terus ada juga yang pada dewasa, di bagian tungkai, bagian bawah ini ya, tungkai atas maksudnya. Ada juga rectus femoris. Rectus femoris ini udah jarang dipakai, karena dia takut mengenai bagian tulang. Dan deltoid ini yang paling sering kita temui ketika vaksin ya, di sini deltoid, dan dia hanya mampu menampung satu cc saja. Tuh.
Oke, kita mulai dari ventrogluteal. Dia itu terletak di gluteus minimus. Nah, kayak gitu. Dia lebih disukai karena dia tidak banyak mengandung syarat dan pembuluh darah. Jadi resikonya itu sangat sekali kecil, kayak gitu. Terus dia mengandung ketebalan otot yang paling besar. Jadi otot yang paling besar itu tebalnya di sini ya, di ventrogluteal ini. Nah, biasanya obat yang ditaruh di ventrogluteal ini yang dosisnya lebih dari 1 mili, kayak gitu. Contohnya pada klien yang apa itu dia biasanya digunakan pada orang tua juga. Nah, ini untuk caranya. Caranya itu pakai sudut, pakai tangan ya. Pakai tangan kita yang dibuka, terus kita tempatkan seperti ini. Kita tempatkan di bagian sisi bagian pantat gitu. Ini terus nanti bagiannya yang jarak di antara telunjuk dan jarak di antara jari tengah, nah itu adalah sudutnya. Dan kita posisikan di sim sama lateral. Ini vastus lateralis dan biasanya di sini. Tapi ini udah jarang. Biasanya digunakan untuk bayi aja. Bayi nanti kan akan belajar lebih lanjutnya di keperawatan anak ya. Tuh. Ini deltoid. Jadi ada segitiganya. Deltoid muscle di daerah akromion ya. Daerah akromion. Di bawahnya akromion. Ini tekniknya udah. Terus apa lagi ya? Oke, kita lanjut ke obat yang selanjutnya. Intradermal. Nah, intradermal ini dia yang sudutnya itu 5 sampai 15 derajat. Kayak gitu. Jadi sudutnya dia ditaruh seperti ini. Dan dia harus muncul ini. Apa itu undulasi namanya? Undulasi. Bentar ya, kita carikan gambar undulasi. Nah, dia harus muncul seperti ini untuk menunjukkan berhasil atau tidaknya. Dan digunakan pada daerah yang nggak ada bulunya, kayak gitu. Dan biasanya obat ini itu cuma sedikit sekali, yaitu 0,1 mili. Atau digunakan untuk tes alergi, tes-tes kayak gitu, itu biasanya pakai ini, intradermal. 5 sampai 15 derajat. Dan ini tuh jarang yang berhasil juga. Maksudnya kemungkinan berhasilnya itu sangat sulit sekali karena kadang ada yang studinya terlalu besar atau apa kayak gitu. Tapi dipastikan paling indikator keberhasilannya itu dengan munculnya ini undulasi ya. Jadi kayak bulet-buletan. Kalau ini subkutan, subkutan ini yang 45 derajat. Jadi ini yang kadang juga agak nyelimur karena kita nggak tahu ya sampai mana subkutannya. Kalau yang intradermal tadi kan masih agak enak ya. Oh, agak ditoel dikit terus kita injeksikan obatnya sampai muncul gelembung. Tuh. Kalau yang ini subkutan 45 derajat. Itu kita posisikan seperti ini, lalu kita tinggal injeksikan seperti biasa. Nah, biasanya di paha, perut, dan bokong. Nah, karena itu di daerah yang juga nggak ada bulunya, tetapi yang kira-kira kita bisa nyubit lemak di situ, kayak gitu. Di perut kan bisa ya dicubit, kayak gitu. Terus di bagian bokong, bagian paha juga. Nah, ini biasanya subkutan ini untuk obat yang disuntikannya seperti insulin, kayak gitu. Atau orang penyakit diabetes, kayak gitu. Dan juga vaksin tidak spesifik, nggak cuma vaksin. Nah, kalau COVID itu kan dia di intramuskuler ya, jadi nggak semua vaksin itu bisa di subkutan. Gitu, jadi tergantung kebutuhan. Heparin ini obat untuk mencegah pembekuan darah. Sudah, dosisnya ini agak gede juga, 0,5 sampai 1 mili. Nah, lebih gede daripada yang intradermal tadi kan jauh banget ya. Nah, untuk subkutan ini ada unik, di mana dia nanti ada panjangnya, dia dipengaruhi sama massa tubuh, sudutnya, nah itu sudutnya bisa beda-beda. Misal nanti ada anak A, dia sudutnya 40, dia cukup 30, udah cukup untuk subkutan. Kayak itu ada yang dia harus 90 bahkan, kayak gitu. Tergantung pada orang yang gemuk biasanya nih 90 derajat itu. Jarum dengan panjangnya 3/8 inci. Kalau umumnya pakai 25 ya, 25 terus 5/8 inci. Itu yang normal ya, 5/8. Kalau anak-anak itu panjangnya 0,5 inci, diinsersinya 45 juga. Nah, dan yang unik di subkutan ini kita harus mencubit. Di mana dicubit dulu. Kita cubit dulu, di bagian contoh di sini aja ya. Ini contoh aja, ini bagian perut misal ya. Dicubit, nah cubitannya itu juga ada jaraknya. Ada 1 inci sama 2 inci. Kalau 1 inci untuk sudutnya yang 45 derajat. Kalau yang 2 inci berarti agak gede ya. Berarti itu adalah 90 derajat. Tuh, sudah.
Nah, ini intravena. Intravena ini kalian akan belajar ada dua, nanti ya obat intravena sama infus juga ya. Gitu. Intravena, IVP atau bolus dicampur dengan botol cairan IV, infus volume terkontrol. Nah, bolus kayak gini. Nah, di sini obat intravena ini dia langsung masuk ke sistemik atau ke pembuluh darah. Jadi dia nggak bisa dikoreksi kayak gitu. Nah, dia ini obat yang bereaksinya itu paling cepat. Jadi obat yang intravena itu pasti paling cepat dan langsung bekerja pada sistem peredaran darah gitu. Jadi dia apa itu biasanya nggak bisa dikoreksi ya udah kalau dia udah masuk kita berarti harus memasukkan obat lain yang bisa menoleransi obat tersebut kalau salah tuh dan dia dapat berikan pada langsung ke dalam vena dengan vena puncture yang sering digunakan ya daerah yang ada venanya di daerah sini terus di daerah sini lengan. Nah, ini kerugiannya. Kesalahan apapun dalam pemberian obat tidak dapat dikoreksi setelah obat itu masuk. Obat yang diberikan dapat mengiritasi pembuluh darah. Jadi, ada beberapa obat yang terasa sakit kalau masuk. Kayak gitu. Semakin pekat, semakin mencederai. Jadi, obat itu memang harus diencerkan terlebih dahulu. Nah, ini contohnya kalau pemasangannya ada di bolus. Nah, ini ada di infus ya. Di ketika infus itu kita bisa masukkan obatnya di sini. Jadi, nggak perlu disuntik berulang kali. Nah, atau dia dicampur dalam botol cairan intravena. Nah, ini biasanya nanti kan akan pelajari di PKDM juga di materi pemenuhan kebutuhan cairan. Dan dia bisa dimasukkannya ke sini ya. Gitu. Ini ada infus volume terkontrol. Di mana IVT ini biasanya itu digunakan pada volume infus yang sudah diatur ya. Dan dia dimasukkan obat di situ. Nah, ini salah satunya. Nah, ada juga di sini ada beragam jenisnya. Ada yang dia itu bentuknya seperti ini, ada piggyback, ada yang tandem, ada juga yang set control, ada juga mini fuser. Jadi obatnya itu kalau ini itu bisa diatur. Jadi kayak misal setiap berapa jam sekali, berapa menit sekali, dia harus diinjeksikan, khususnya pada pasien yang kritis ada di ICU kayak gitu. Untuk infus volume kontrol ini biasanya pada interval tertentu ya. Jadi ada jangka waktunya, misal setiap 4 jam diberikan melalui infus dalam jangka waktu yang pendek misalnya 30 sampai 60 menit. Jumlahnya kecil banget, 50 sampai 100 mili. Tuh. Udah, itu aja. Wow, cepet banget deh. Karena obat memang lebih cepat ya daripada yang kemarin ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Karena kan belajar infus, guys. Tuh, ini kayak gini. Vaksin, vaksin. Oke, yuk kuis. Oke, kita akan kuis ya. Tak carikan dulu soalnya, kita kuis. Oke, siapkan ya jawaban kalian di kolom chat aja. Tak bukakan PPT. PowerPoint, kayak biasa. Oke, kita mulai dari oksigenasi yang kemarin ya. Yuk, nih. Waduh, Kak Iso. Bentar.
Oke, soal pertama. Perawat akan memberikan obat tetes telinga pada klien pada anak usia berusia 2 tahun. Bagaimanakah? Cek, kelihatan nggak ini? Yes, kelihatan nggak? Perawat akan memberikan obat tetes telinga pada klien anak berusia 2 tahun. Bagaimana cara perawat meluruskan lubang telinga klien? Yuk, A, B, C, D, E. Waduh, ada yang jawab C. Adakah jawaban lain? Yuk, 5, 4. Oh, jawabnya ada yang 3, 2, 1. Oh, ada yang jawab di Japri. Wih, malu ya. Oke, benar. Jawabannya C ya. Menarik daun telinganya ke bawah, terus ke belakang. Kalau dewasa kemana? Dewasa itu ke atas, terus ke luar, ke depan. Tuh. 5 soal aja ya. Lanjut. Saya tak ketik nih. Oh, kok kayak iso gede? Nyetok hari. Nyetok gak, guys? Ya. Perawat akan menggunakan mortar dan stemper untuk menghancurkan obat dengan setiaan sebelum memberikannya melalui selang NGT. Tindakan yang benar untuk memastikan salah satu prinsip 6 benar. Ya, ini benar apa nih? Dia menggunakan mortar dan stemper untuk menghancurkan obat, terus sebelum memberikannya melalui selang NGT. Benar apa? Obat, benar waktu, benar klien, benar rute, benar manfaat. Yuk, gampang. Sip, sip, sip. Nah, bagus. Benar rute ya. Kayak gitu. Jadi rutenya kan dia melalui NGT ya. Berarti rutenya itu dia harus memang harus digerus dulu untuk obat dengan pemberian NGT. Nih, klien kecelakaan lalu lintas. Dilakukan pengkajian, mengeluh nyeri skala 8 dari 10, mual muntah, tidak dapat menelan. Keluarga mengatakan klien alergi penisilin. Dari hasil pemeriksaan fisik, klien mengalami fraktur pada kaki. Apakah kontraindikasi pemberian obat secara oral? Mual, tidak dapat menelan, alergi penisilin, fraktur pada kaki. A, B, C, D. Iya, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Jawabannya B ya, tidak dapat menelan. Kenapa? Kalau mual itu dia masih bisa ditoleransi, meskipun dia ada kemungkinan untuk muntah, kayak gitu. Kalau yang paling paling banget, paling kontraindikasi adalah tidak dapat menelan, karena dia ada resiko aspirasi nanti. Kayak obatnya mandek di situ dan bisa resiko tersedak. Yuk. Perawat sedang menangani klien yang tidak dapat memegang cup atau sendok dengan cara apakah perawat dapat memberikan obat oral pada klien? A, B, C, D, E. Dan jawab C. Ada yang jawab E.
Apa ini? Eh, ikut-ikutan. Oke, jadi di sini klien itu tidak bisa megang cup atau sendok. Dengan cara apakah klien diberikan pada obat? Menghancurkan obat dan mencampurkannya pada makanan. Nggak boleh guys, nggak boleh. Karena ada beberapa obat yang dia itu bisa kontraindikasi pada makanan kayak gitu. Jadi nggak sembarang obat dia bisa dicampur ke makanan kayak gitu. Ini C nggak bisa kita eliminasi ya. Menghancurkan obat dan mencampurkan pada makanan. Ini yang salah mencampurkan makanan. Meletakkan obat pada meja, meminta klien mengambil dan meminum obatnya dengan tangan. Dia nggak bisa megang. B nggak bisa. Menggunakan cup kecil dari kertas untuk memasukkan obat ke dalam mulut klien. Ini kayak, anu ya, apa itu, kayak burung ya jadi nanti. Ini nggak etis ya. Terus meminta pada apoteker untuk mengganti obat menjadi sediaan sirup. Kayak gitu. Nah, jadi ada kemungkinan jawaban D sama E itu sebenarnya bisa kayak gitu. Tapi kita lihat dulu apakah pasiennya dia memakai selang nasogastrik. Jadi sebenarnya ini jawaban yang soal yang agak membingungkan juga. Jadi tak kembalikan ke teman-teman. Karena jawaban D ini sebenarnya juga bisa. Kita bisa meminta ke apoteker untuk merubah sediaan obatnya karena kondisi pasien yang tidak memungkinkan. Jadi aku lebih condong ke jawaban yang D. Kayak gitu. Karena kalau jawaban E itu juga sebenarnya mungkin, tapi di sini kalau pasien yang sudah diberikan obat oral, ya, di sini kan klien itu rencananya ya, kalau dari logika soalnya, klien itu tidak dapat memegang cup atau sendok. Jadi sebenarnya dia bisa, maksudnya awalnya itu diarahkan untuk meminum obat oral, kayak gitu. Tapi pada kondisi ini dia nggak bisa megang. Kalau pasien tidak diarahkan ke obat oral, jadi sebenarnya dia langsung ke NGT aja gitu, tanpa kita repot-repot. Jadi sebenarnya untuk soal ini lebih condong ke jawaban D, menurutku ya, daripada E. Tapi E juga nggak ada salahnya juga kok. Tuh, jadi dikembalikan ke masing-masing. Tuh. Kalau sirup berarti yang memberikan perawat. Iya, kita bantu meneguhkan gitu. Kita bantu kayak diposisikan gitu terus ditegukkan. Nah, itu nanti ini bisa kalian tanyakan ke nurse Sila juga ya, kalian konfirmasi nurse kalau semisal ada pasien dia nggak bisa megang atau lumpuh kayak gitu ya, kalian seolah-olah kayak tanya aja gitu. Gimana? Lebih baiknya kita ganti sediaannya, minta ganti sediaan atau gimana? Tapi seingatku kemarin itu diminta untuk ganti sediaannya, karena kita bisa request kayak gitu. Ada beberapa obat yang kita bisa ganti. Oke, ini tadi udah. Lanjut ya. Yuk. Yuk, gampang ini. Oh, ada yang jawab A. Lagi. A, B, C, D, E. Oh, ada yang jawab chat pribadi. A. Oke, jadi jawabannya benar A ya. Yang paling tepat, gelas atau cangkir, kalau anak-anak kan biasanya obat sirup ya. Jadi ditaruh di tempat yang datar, sejajar dengan mata perawat, kayak gitu. Jadi kita bisa tahu volume obat yang akurat, benar A. Yang B salahnya di mana obat boleh dicampur di makanan, meskipun belum diketahui interaksi obatnya. Wah, ini nggak boleh banget ngawur. Terus ini juga pemberian obat dengan dosis 5 mili sebaiknya menggunakan gelas ukur. Kayak gitu ini enggak. Jadi kalau 5 mili itu nggak usah pakai gelas ukur. Obat tidak boleh dikocok, harusnya dikocok. Semua obat cair harus disimpan di lemari es. Enggak, obat cair itu ada yang memang disimpan di lemari es, ada yang
memang dia di suhu ruang kayak itu. Jadi kita nggak bisa menggeneralisasi semua obat harus itu. Tuh. Oke, soal terakhir. Seorang klien mendapatkan obat yang harus diberikan secara transdermal. Transdermal itu apa? Kemarin tadi. Nah, transdermal itu dia yang kayak koyo. Manakah yang paling tepat? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah E. Alhamdulillah. Jadi dia diserap melalui kulit ya. Kayak gitu. Kalau yang dihirup itu inhaler, kalau yang mulut itu obat oral, kalau yang vagina itu apa? Suppositoria, kalau yang di bawah lidar itu sublingual, kalau yang di pipi apa tadi? Bukal. Tuh. Tuh, intinya lebih ke hafalan kalau KTM. Oke, terima kasih guys. Mungkin itu aja. Kita sambung besok-besok lagi. Nanti aku kabari lagi jadwalnya. Makasih, selamat mandi semuanya. Dadah. Assalamualaikum.